Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Boleh dibantu konfirmasi apakah suara Flo terdengar jelas di Bapak Ibu? Boleh dibantu konfirmasinya ya, biar saya tahu juga apakah udah jelas atau enggak. Oke, terima kasih Pak Renaldi, Pak Arif, Pak Bagus untuk konfirmasinya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai satu materi yang cukup menarik ya. Nanti kita akan diskusi dan kita akan sharing-sharing bareng dengan Coach Adam nih ya. Jadi nanti buat teman-teman yang ada di sini bisa disimak baik-baik materinya apa dan kita bisa belajar untuk tahu nih ya mengenai trading yang lebih aman menggunakan cara apa apalagi di tengah gejolak market yang nggak pasti seperti ini. Nah, saya mau tahu dulu nih buat teman-teman, ada yang masih baru pertama kali trading di market apapun lah, market saham, market gold, market apapun gitu ya, kripto, ada yang baru pertama kali banget, boleh diklik angka satu. Coba saya mau tahu nih, ada yang baru pertama kali banget, baru pertama kali trading, belum pernah trading sebelumnya gitu. Klik angka satu. Oke, nggak ada ya. Berarti semuanya yang ada di sini udah pernah trading, baik itu trading. Oh, belum pernah ya, Pak Aris ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti jadi mungkin mungkin agak sedikit bingung karena ini agak sedikit teknik ya. Tapi nanti pelan-pelan Pak Aris mungkin bisa kosongin gelas benar-benar disimak baik-baik ya supaya nanti bisa tahu nih pelajaran apa yang bisa diambil dari materi hari ini. Karena materi hari ini juga bisa diterapkan dan digunakan oleh pemula gitu ya. Jadi nanti boleh belajar bareng-bareng sama Coach Adam nih ya pada malam hari ini. Nah, saya juga mau tahu dulu nih buat teman-teman tradingnya di apa aja, di market apa aja. Kalau yang di saham boleh klik angka satu, kalau yang di futures itu di gold, forex itu di angka 2 ya. Boleh. Coba saya mau tahu banyakan mana nih. Hari ini kita mau aktif ya teman-teman ya, walaupun ini free dan bisa diakses oleh teman-teman semua, saya mau teman-teman aktif supaya teman-teman bisa dapat banyak ilmu ya. Dan nanti saya baru panggil ke seadamnya gitu ya. Oke, dua, satu altcoin ya gitu. Oke, kebanyakan di futures market ya ini ya berarti ya. Ada yang di saham, ada yang angka satu nggak ya? Coba saya cek dulu nih. Apakah ada yang di saham? Kalau ada yang trading di saham, boleh klik angka satu. Oke, Pak Haryono, di saham ya. Ada lagi yang lainnya? Saya mau tahu juga nih yang lainnya gimana nih. Banyakan trading yang di futures market atau yang di saham. Kalau saham klik angka satu, kalau di futures market klik angka 2. Bu Vera, saham, oke. Volumenya kurang keras. Coba yang lainnya konfirmasi apakah volumenya juga kurang keras di lainnya? Aman ya, oke. Mungkin Pak Steven bisa digedein dikit Pak volume dari HP-nya biasanya karena dari volume HP-nya atau dari volume yang ada di headset gitu ya. Kurang keras. Oke, bentar ya. Coba saya cek dulu. Oke, apa udah keras? Coba, apakah udah keras suaranya? Oke, sip, terima kasih. Ada Bu Meili dua ya, berarti kebanyakan di futures market ya. Nah, hari ini kita akan belajar dan mungkin teknik ini bisa dipakai di semua market gitu ya. Jadi kita nanti akan belajar sama Coach Adam untuk belajar mengenai teknik apa yang aman digunakan saat market gejolak seperti ini gitu ya. Nah, sudah hadir Coach Adam bersama dengan kita. Selamat malam, Coach. Halo, selamat malam, Coach Flo. Gimana Oke, kabarnya, Coach Coach Flo? Adam. Baik banget. Coach Adam juga Gitu. kan malam-malam tetap semangat kan buat ngajarin Alhamdulillah, kita. baik banget dong. Baik Ya, banget semoga ya. semoga teman-teman siap ya untuk bisa eh, paling nggak habis dari webinar ini teman-teman bisa praktekin nanti di rumah. Oke. Nah, Coach ini yang mau dibawain itu bisa digunain nggak kalau untuk pemula yang baru nol banget? Tadi aku udah survei nih. Jadi ada beberapa yang ikut di sini itu masih belum trading sama sekali. Apa bisa tahu Oke.
materi ini bisa diterima nggak sama mereka? Oke ya, pastinya ya teman-teman ya. eh, Materi ini bisa dipakai sama pemula bahkan bahkan sampai ke eh, orang-orang Yang yang udah udah trading ya. trading betul. Oke, jadi mau itu pemula, mau itu sudah pengalaman, mau itu udah lama banget trading ya, ataupun misalnya udah pernah trading terus sekarang lagi belum trading dulu, lagi mantau-mantau terus mau trading lagi itu bisa digunain gitu ya. Karena memang ini materinya eh, paling dasar yang bisa digunakan oleh semua orang, gitu ya Coach ya. Ya, Oke, kalau gitu langsung aja Coach mulai ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya ya, nanti kita akan jawab di akhir setelah materi selesai. Tapi boleh di drop langsung pertanyaannya selama materinya berlangsung gitu ya. Langsung aja Coach Adam, silakan. oke, terima kasih Coach Flo sebelumnya ya. Oke teman-teman, seperti biasa buat teman-teman yang ikut webinar ya, entah itu di e-club atau di tempat lain gitu ya, pastiin teman-teman udah siap ya. Kalau saya biasanya sebelum mulai webinar, saya akan himbau untuk teman-teman semua siapin catatan minimal ya, minimal kertas ya. Kalau memang nggak ada buku tulis, lagi nggak pegang buku tulis, minimal kertas dan pulpen ya. Kalau memang benar-benar nggak ada nih kertas pulpen lagi nggak ada ya, teman-teman lagi di mobil dengerin sambil pakai headphone gitu. Nah itu teman-teman harus screenshot bagian-bagian yang menurut teman-teman penting. Ya, karena sayang sekali kalau kita belajar bareng-bareng terus keluar dari Zoom ini ternyata kita nggak bawa apa-apa. Kok suaranya minta untuk dibesarkan lagi emang mungkin volumenya Pak Muhammad mungkin ya? Ada? Suara saya jelas? Jelas Coach, jelas. Jelas ya. Oke. Wait, saya izin share screen ya. Oh ya, sebelum itu saya mau teman-teman ini dulu. Mau make sure bahwa teman-teman udah siapin catatan ya. Buat teman-teman yang udah pegang catatan, entah itu apapun atau minimal udah siap lah, udah ready untuk webinar malam ini, saya mau teman-teman untuk ketik angka 8 di meeting chat. Saya mau make sure bahwa teman-teman udah siap. Oke, ini udah banyak nih yang siap ya. Oke, izin SS, boleh. Nanti bagian-bagian pentingnya silakan di screenshot ya. Saya anggap yang ikut webinar malam ini mostly mungkin banyak yang baru mulai trading atau bahkan belum trading ya. Jadi saya akan membawakan materinya pelan-pelan. Oke, buat teman-teman di sini ya, karena memang malam ini kita bahas tentang trading lebih aman ya teman-teman ya. Kalau trading lebih aman, teman-teman pasti butuh yang namanya technical, teman-teman harus paham technical, juga teman-teman harus paham yang namanya fundamental. Nah, tapi di malam hari ini, di sesi webinar malam ini, kita akan bahas sedikit tentang technical. Ya, technicalnya juga gampang kok. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama trading atau yang lagi ngejalanin proses trading, baru mulai belajar ya teknik ini, mudah-mudahan gampang untuk dipahamin dan dipraktekin gitu. Jadi kalau teman-teman eh, trading itu wajib paham teknikalnya, juga wajib paham fundamentalnya. Nanti kalau fundamental teman-teman baca sering-sering baca berita aja ya. Sering-sering baca berita itu nanti akan ngefek ke tradingnya teman-teman gitu. Nah, kita akan bahas di sini sedikit tentang teknikal. Ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin ya, mungkin sebulan ke belakang atau sebulan kejauhan lah, 2 atau 3 minggu ke belakang ya. Gold itu kan lagi high, lagi nyentuh ATH terus ya. ATH, ATH, ATH sampai kemarin saya sempat lihat di 3.200 something lah, lupa saya 3.200 berapa. Itu sentuh ATH lagi gitu ya. Nah, kebanyakan dari teman-teman entah yang baru, entah yang udah trading lama gitu kan.
Ketika ngelihat harga udah tinggi, harga udah tinggi, harga udah tinggi, gitu kan. Teman-teman, oh ini waktunya sell nih. Oh, time to sell nih. Kita harus sell sekarang juga nih, gitu. Setuju? Ya. Saya pun masih sering yang ngerasain itu ya, teman-teman ya. Ketika harga udah tinggi, sell, tinggi, sell, tinggi, sell. Tapi kapan sih? Kapan sih waktu yang tepat untuk bisa sell? Ya, kapan sih waktu yang tepat untuk bisa entry sebaliknya? Buy reversal, ya. Kalau teman-teman lagi lihat harganya turun, terus kita mau entry buy, kapan? Waktu paling baik entry ketika trennya sedang reversal. Nah, ini kita akan bahas sedikit reversal by candlestick. Oke. Jadi buat teman-teman di sini juga pasti saya yakin MT5-nya pakai candlestick ya rata-rata. Mungkin ada juga yang pakai bar chart ya. Ada beberapa mungkin, tapi saya yakin mostly di sini tradingnya pakai candlestick. Jadi kita akan bahas sedikit tentang reversal by candlestick. Ya, eh materi hari ini kita akan ada 4 subtopik ya teman-teman ya. Ada candlestick in general, cara membaca candlestick, reversal pada support, dan juga reversal pada resistance. Nah, mungkin yang kita akan bahas ya, ini cuma 3 nih teman-teman. Ada candlestick in general, cara membaca candlestick, dan juga reversal pada support. Nanti resistannya berarti teman-teman tinggal lihat logik kebalikannya aja. Oke, gitu. Ya, yang pastinya yang pertama adalah kita akan mengetahui atau kita akan mengenal apa itu candlestick. Kalau kata orang-orang dulu ya, orang-orang sekarang juga sama lah. Tak kenal maka tak sayang gitu. Ya, betul ya. Oke, candlestick in general. Candlestick ditemukan pada abad ke-18 oleh Munehisa Homa di Jepang. Digunakan saat ia berdagang di komoditas beras. Ia memulai kontrak berjangka beras. Jadi dulu ya, candlestick pertama kali sebenarnya candlestick ini sebuah indikator ya teman-teman ya. Sebuah indikator yang menunjukkan ada harga buy, sorry, ada harga open, harga close, sama harga tertinggi dan harga terendah pada periode tertentu. Makanya kalau teman-teman lihat di Meta, itu biasanya ada H1 ya time frame-nya, terus juga ada H4, ada M15, ada daily, ada weekly ya. Oke, jadi candlestick itu adalah sebuah indikator yang menunjukkan harga saat pembukaan, penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah pada satu periode. Gitu, periodenya nanti masing-masing teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa sudah nyatu dengan periode H4, maka teman-teman trading aja pakai H4 terus. Kalau teman-teman udah ngerasa nyatu dengan periode H1, teman-teman trading aja pakai H1 terus. Nah, kalau teman-teman yang tradingnya slow, lama, buy mungkin bisa di close di 3 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian, ya teman-teman udah biasa artinya terbiasa dengan candlestick daily, terus gunakan candlestick daily. Gitu ya. Homa mencatat pergerakan naik turun beras ya dulu. Candlestick itu cuma dipakai untuk pergerakan naik turun harga beras. Jadi Homa coba mengaplikasikan sebuah pergerakan harga beras ini dengan candlestick. Jadi bisa lebih dipahami sama teman-teman semua sampai hari ini. Candlestick memberikan data. Ini tadi yang saya udah sempat mention ya. Di dalam satu candlestick itu ada harga pembukaan, harga open, harga penutupan, harga close, harga tertinggi atau high, harga terendah yaitu low. Nih ya, dalam satu candlestick ini ada harga pembukaan, ada harga penutupan, harga tertinggi dan juga harga terendah. Harga tertinggi dan harga terendah ini sama, selalu. Harga tertinggi adanya di atas, harga terendah adanya di bawah. Yang membedakan itu hanya harga close dan juga harga open.
Ya, nanti dalam satu candlestick ini ada perbedaan nih. Ada yang harga close-nya di atas, ada yang harga close-nya di bawah, tergantung candlestick-nya bentuknya apa. Bearish kah atau bullish kah? Ya, ini bentuk candlestick ya yang teman-teman lihat sekarang. Kalau teman-teman buka MT5, teman-teman buka MetaTrader, ini pasti bentuknya kayak gini. Makanya tadi saya bilang, mungkin mostly dari teman-teman yang hadir hari ini, 80 atau 90% teman-teman pakai candlestick chart. Ya, mungkin ada juga beberapa yang pakai bar chart, ada yang pakai line chart, itu ya tergantung kebutuhannya teman-teman. Kalau pakai bar chart itu biasanya saya untuk melihat tren ya. Melihat tren itu pakai bar chart lebih enak ya, lebih nyaman. Karena high-nya itu cuma satu, nggak keganggu sama yang lain. Ya, tapi kalau misal untuk melihat detail, ini saya akan pindahin dari bar chart ke candlestick. Gitu, karena akan ada kelihatan detailnya. Bar chart juga ada harga open, harga close-nya. Tapi untuk mata itu lebih nyaman ngelihat candlestick chart dibanding bar chart. Ya, tapi teman-teman silakan sesuaiin aja ya. Kalau teman-teman nyaman pakai bar chart, silakan diteruskan. Kalau teman-teman yang pakai line chart, silakan juga diteruskan. Nah, kalau ini adalah pilihan. Kalau saya mau lihat detail, biasanya saya akan pindahin ke candlestick chart. Bentuknya akan kayak gini. Oh iya, ini juga kita kenalan ya tadi sama Homa ya. Homa itu disebut juga the father of candlestick. Karena beliau yang nemuin awal muasal dari sebuah candlestick. Oke, nah ini tadi perbedaan ya. Buat teman-teman mungkin yang tadi saya ngomong bar chart, line chart, terus candlestick chart, mungkin belum tahu, mungkin belum terbayang di kepalanya gitu kan. Nah ini saya kasih sedikit gambaran ya teman-teman. Bar chart tuh kayak gini. Kalau di MT5 itu adanya di kiri atas ya teman-teman. Kiri atas itu teman-teman ganti dari candlestick chart dirubah ke bar chart. Ini biasanya kalau bar chart itu saya gunakan untuk ngelihat tren. Kalau kayak gini kan kita gambarnya enak ya. Kalau mau coret-coret di mana ya? Di sini. Kalau kayak gini kita ngelihatnya enak ya. Kita lihat high-nya aja gitu. Ya. Oke. Nah ini kalau kita pakai bar chart biasanya saya akan coba pakai untuk melihat trennya. Ini mata akan langsung scanning kalau kita pakai bar chart. Scanning aja. Tapi kalau mau detail, mau lihat yang di bawah sini ini candlenya merah apa hijau, ini candle bearish atau bullish ya. Di atas sini juga candle bearish atau bullish, terus dia udah nembus candlestick sebelumnya atau belum, gitu. Dia udah nembus harga close-nya di candle sebelumnya atau belum, itu saya langsung ubah ke candlestick chart. Ya akan lebih jelas seperti ini teman-teman. Ya, ini akan lebih jelas. Jadi kalau kita lihat, bisa dihapus nggak ya? Oh bisa. Kalau kita lihat bentuknya candlestick seperti bar chart seperti ini ya, kita nggak tahu nih. Bisa kita tahu, tapi harus kita detailin. Kita mata tuh harus kita zoom sendirilah ke sini ya. Kita lihat ini ternyata candle apa ya? Gitu. Soalnya warnanya sama, harga open, harga close-nya juga masih samar-samar gitu kan. Kalau candlestick kan jelas. Ini ya kita lihat kita udah setting nih di MetaTrader bahwa candlestick yang merah ini adalah candlestick bearish, candlestick yang hijau adalah candlestick bullish. Nah, ini udah kelihatan langsung. Ternyata candle yang ini tuh candle ini ya, candle bearish ya gitu. Nggak perlu lagi kita gunakan kejelian mata. Kita lihat candlestick ini udah detailnya kelihatan. Ya, udah ada harga open, udah ada harga close-nya. Ini sedikit kenalannya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, cara membaca candlestick. Mungkin teman-teman juga ngerasa bahwa udah tahu nih cara baca candlestick, tapi sedikit saya reminder ya teman-teman ya. Ya, saya mau kasih tahu sedikit reminder teman-teman ya. Jadi semakin teman-teman pelajarin satu ilmu itu nanti jadinya udah bukan pengetahuan lagi, tapi udah insting. Ya, pengetahuan yang diulang terus-terus menerus itu akan jadi insting teman-teman. Jadi itu mungkin yang akan kita lakukan teman-teman. Cara membaca candlestick. Bentuk candlestick kayak gini ya.
Kenapa disebut candlestick ya? Karena bentuknya kayak lilin, candle. Oke. Cara membaca candlestick, teman-teman pasti tahu. Ini ada body. Body itu apa sih? Body itu adalah bagian dari candlestick yang berada di antara harga open dan juga harga close. Gitu, teman-teman. Bagian di dalam candlestick yang berada di antara harga open dan juga harga close. Ini disebut dengan body. Tel. Tel ini ada ini ya, harga tertinggi atau harga terendah. Ini kita sebutnya dengan tile atau apa namanya biasa kita sebut dengan high atau low. Ini higher, ini low. Ini harga tertinggi, ini harga terendah. Oke, cara bacanya gitu. Cara bacanya adalah semua yang berada di dalam candlestick antara harga open dan juga harga close itu adalah disebut body. Kita pahamin dulu, kita selarasin dulu ya bahwa pemahaman candlestick itu begini. Di luar itu, di luar bagian yang ada di dalam harga open dan harga close itu disebut dengan tail. Ntar ada tail up atau tail down-nya. Tail up artinya harga tertinggi, tail down artinya harga terendah. Nah, ini disebut body, ini disebut tail. Oke, candlestick to time frame ya, yang tadi saya bilang ya, kita udah sempat mention tadi di awal. Eh Candlestick itu adalah sebuah indikator yang menyajikan data eh, harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi dan harga terendah dalam periode tertentu. Ya, makanya di dalam MetaTrader, di dalam TradingView itu pasti ada yang namanya multiple time frame. Oke, multiple time frame itu berarti ada banyak time frame. Buat teman-teman yang sering lihat mungkin di dalam candlestick H1 itu di candlestick H1 itu cuma ada satu candle ya. Tapi kalau kita breakdown ke time frame yang lebih rendah, maka bentuknya akan ada 4 buah candlestick di M15. Atau lebihnya lagi ada berapa berarti? 60 eh 12 candlestick H M5. 12 candlestick M5 dalam satu candlestick H1 gitu teman-teman. Makanya kadang kalau kita lihat kita beberapa sering terkecoh ya kalau kita lihat di H1 kok trennya lagi naik, tapi kalau kita turunin ke M15 kok trennya malah sebaliknya ya. Nah, gitu ya. Makanya tadi saya selalu info bahwa kita trading kalau teman-teman udah nyaman dengan H1 selalu gunakan H1. Kalau teman-teman udah nyaman dengan H4 selalu gunakan H4 ya. Kalau teman-teman mau coba multiple time frame ini memang agak sedikit tricky ya. Trikinya kenapa? Karena kalau kita lihat di H1 ternyata lagi tren bearish, tren bullish, terus kita breakdown ke M15 ternyata trennya bearish, jadinya bias kita, nggak bisa objektif gitu. Ya, jadi saran kalau teman-teman udah mulai nyaman, tentuin candlestick masing-masing. Kalau teman-teman rasanya konservatif, teman-teman bisa ambil time frame yang lebih tinggi, H1, H4, daily. Nah, kalau teman-teman orangnya suka dengan tantangan, suka dengan resiko, teman-teman ambil yang lebih kecil. Ya, sedikit note teman-teman. Semakin tinggi time frame-nya, maka semakin banyak noise-nya. Sorry, semakin kecil time frame-nya, maka semakin banyak noise-nya. Ya, semakin banyak false break-nya. Kalau teman-teman udah lihat nih, oh di M15-nya dia udah tembus ini nih, udah ngebreak base-nya nih di M15 atau di time frame yang lebih kecil lagi di M5 dia udah ngebreak base-nya nih tapi ternyata di H1-nya masih ngebase, masih bikin konsolidasi. Nah, itu kalau saya
pribadi, saya akan lebih percaya dengan time frame yang lebih tinggi. Saya akan lebih percaya dengan time frame H1. Jadi saya nggak akan, misal dia udah break atas nih. Oh itu kan time to buy toh. Ya, tapi ternyata di H1-nya masih melandai, masih konsolidasi. Saya akan tahan dulu. Saya belum mulai entry buy. Gitu teman-teman. Nah, itu tadi note-nya, teman-teman kalau bisa catat, semakin tinggi time frame-nya, maka akan semakin bagus trennya atau semakin sedikit noise-nya, semakin sedikit false break-nya, gitu. Nah, teknik ini bisa digunakan di time frame berapa aja, Coach? Bisa di semua time frame ya, teman-teman ya. Cuman tadi note-nya, semakin tinggi atau semakin kecil time frame-nya, maka noise-nya akan semakin banyak. Oke, kita lanjut. Ini satu candle di H1 sama dengan 4 candle di M15. Satu candle daily sama dengan 6 candle di H4. Oke, bullish and bearish candle ya. Teman-teman tadi setelah teman-teman tahu bahwa di dalam satu candlestick ini ada yang namanya body, ada yang namanya tail ya. Ada yang tail up, ada tail down. Nah, ini kita akan mengenali bullish dan bearish candle. Oke, bullish dan bearish candle pastinya teman-teman udah paham dong ya. Teman-teman biasa pakai pasti mostly teman-teman akan banyak yang pakai candlestick bullish di warna hijau, candlestick bearish di warna merah. Nah, ini sebenarnya cuma settingan metanya teman-teman aja. Ya, settingan metanya teman-teman. Nanti teman-teman bisa atur sendiri mau yang bullish candlesticknya warna merah, mau yang bearish candlesticknya warna hijau itu terserah ya. Tapi teman-teman bingung atau enggak karena mostly kebanyakan trader itu pakai bullish warna hijau, bearish warna merah. Tapi lagi-lagi ini bisa disetting ya teman-teman ya nanti di MetaTrader-nya. Tinggal teman-teman sesuaiin aja sama senyamannya mata. Oke, nah ini bullish candle itu ada high, ada low, ada open, ada close. Ya, lihat. Nah, ini di sini tadi ya saya bilang bahwa di dalam sebuah candlestick, di dalam sebuah candlestick ada yang namanya body. Body itu adalah bagian dari candlestick yang berada di antara harga open dan juga harga close. Ini harga opennya, ini harga close-nya. Nah, di dalam ini adalah disebut body, ya. Entah itu harga opennya di atas atau harga opennya di bawah, itu di dalam ini adalah disebut body. Yang membedakan adalah, ya, tadi kalau kita bilang tail up ini selalu ada di atas, tail down ini selalu ada di bawah. Yang membedakan hanya harga open dan harga close-nya. Kalau harga opennya di bawah, bentuk candlesticknya seperti ini ya, harga opennya di bawah, harga close-nya di atas, maka fix valid ini disebut dengan bullish candle. Ya teman-teman ya, di sini disebut dengan bullish candle. Oke, ini disebut dengan bullish candle. Tadi saya sampai mana tuh? Saya ke distract tadi. Oke lanjut, ini disebut dengan bullish candle. Nah sebaliknya, kalau ternyata harga opennya itu ada di atas sini, ini harga open. Aduh, tulisan saya jelek banget ya. Ini harga open lah, anggaplah ini harga open. Terus ini harga close. Maka sebaliknya, ini disebut dengan bearish candle. Kita lihat contoh selanjutnya. Ya, ini tadi harga opennya ada di atas, harga harga opennya ada di atas, harga close-nya ada di bawah, maka disebut dengan bearish candle. Yang pasti, high itu selalu ada di atas. Ini artinya harga tertinggi, low itu selalu ada di bawah, ini artinya harga terendah. Gitu ya. Ini pasti. High selalu ada di atas, low itu selalu ada di bawah. Yang membedakan satu candlestick bullish dengan candlestick bearish itu adalah harga open dan juga harga close-nya. Penutupan candle daily pukul berapa Kak jika GMT plus 7 ya? GMT plus 7 berarti kira-kira di jam 4 ya. Di jam 4 pagi ya teman-teman. Di
Di jam 4 pagi itu eh, biasanya close candle-nya di nanti buka lagi di jam 5 pagi gitu ya. Itu candle daily. Oke, kita lanjut. Nah, ini reversal. Nah, ini yang tadi yang inti dari materinya ya. Setelah kita tadi perkenalan, start dari perkenalan candlestick itu siapa, penemunya siapa, terus cara bacanya gimana, ada berapa candlestick yang harus kita ketahui, ada candlestick bullish, ada candlestick bearish. Nah, setelah kita kenal sama candlestick, baru kita masuk ke intinya. Reversal candlestick pada support dan juga resistance ya. Nah, ini teman-teman kita akan bahas reversal candlestick pada area supportnya aja. Nanti resistennya teman-teman tinggal eh, pakai logik kebalikannya aja ya. Oke, jadi intinya sebenarnya mirip, hanya logik kebalikannya aja. Nah, ini nih, ini perlu dicatat ya teman-teman atau di screenshot minimal clue-nya. Ketika harga rejection pada area support dan juga atau resistance, maka ini disebut dengan reversal candlestick. Oh ya, sedikit disclaimer ya teman-teman ya. Candlestick ini nggak bisa dipakai sendirian ya teman-teman. Nggak bisa teman-teman cuma bermodalkan pengetahuan tentang candlestick terus teman-teman langsung trading gitu. Nggak bisa. Minimal dipadukan dengan trend analisis. Minimal. Ya. Entah itu teman-teman pakai EMA kah, teman-teman pakai trendline kah, ya. Ini nanti teman-teman akan lihat bagaimana caranya reversal candlestick pada support dan resistance. Ya, teman-teman juga harus tahu mana support, mana resistance gitu ya. Ini clue. Teman-teman boleh catat, boleh screenshot bahwa ketika harga rejection pada area support dan juga atau resistance, maka itu disebut dengan reversal candlestick. Oke, ya. Nah, di sini ada kata-kata support dan juga resistance. Artinya, teman-teman harus setidaknya paham apa itu support, apa itu resistance. Nanti kalau kita bahas support dan resistance itu mungkin ada di satu sesi yang berbeda ya teman-teman ya. Tapi sedikit sedikit saya kasih sedikit gambaran teman-teman. Support dan resistance itu saya kasih sedikit contoh aja ya. Kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman masuk ke dalam satu bangunan, teman-teman masuk ke dalam suatu bangunan, ya. Terus teman-teman lihat ada lantai, ada atap ya. Ada lantai, ada atap, teman-teman. Nah, teman-teman ada di tengah, ya. Teman-teman ada di tengah, oke. Nah, ketika teman-teman lemparin nih bola, teman-teman pegang bola basket kah, bola pingpong kah, atau bola kasti lah, ya teman-teman lemparin ke bawah, itu akan mantul ke atas. Itu disebut dengan support ya teman-teman ya. Itu disebut dengan support. Support itu lantai. Kalau teman-teman lemparin itu bola ke bawah, dia akan mantul ke atas. Itu disebut dengan support. Pun sebaliknya, kalau teman-teman lemparin itu bola kasti, bola baseball, bola basket atau apalah kecuali bola bowling ya. Kalau bola bowling teman-teman lempar ke atas, kenapa pala? Oke, teman-teman lemparin tuh bola kasti ke atas, terus itu pasti akan mantul ke bawah, ya. Itu disebut dengan resistance. Bedanya kalau seandainya ternyata teman-teman lemparin ke bawah nih, teman-teman lemparin bola bowling ke bawah dan ternyata lantainya itu terbuat dari kayu, terus teman-teman lemparin ke bawah, lalu jebol. Nah, itu teman-teman pasti bolanya akan pindah ke lantai selanjutnya yang di bawah. Itu gambaran tentang support. Pun kalau teman-teman lemparin bola kasih ternyata di atas ada bolong nih. Dan pas ukuran bola kasih teman-teman lempar, maka bola kasihnya akan pindah ke atas. Gitu, maka akan bergerak lagi di lantai yang atas. Gitu ya. Mudahnya support dan resistance itu lantai. Lantai ini support, atap ini resistance. Oke. Adalah mereka yang menahan harga supaya nggak tembus ke lantai berikutnya. Ya, supaya mereka nggak tembus ke lantai berikut. Gitu, itu gambaran sedikit tentang support dan resistance. Kenapa saya jelasin support dan resistance sedikit? Karena di sini ada clue. Ketika harga rejection pada area support dan resistance, maka itu disebut dengan reversal candlestick. Jadi teman-teman setidaknya harus paham apa itu support dan apa itu resistance. Nah, ini tadi ya, tadi udah kita jelasin sedikit ya. Support itu yang bawah, resistance itu yang atas.
Kalau tadi harganya ternyata menyentuh ke support yang valid, ini akan mantul ke atas pun. Kalau harganya menyentuh ke resistance yang valid dan kuat, maka harganya akan lanjut memantul ke bawah. Gitu. Nah, ini reversal candlestick pada support ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah ada sebagian yang sering dengar istilah-istilah bullish harami, bullish engulfing, piercing line, hammer, inverted hammer ya. Mungkin sebagian dari teman-teman juga udah kenal sama istilah-istilah ini. Makanya kita akan bahas sedikit tentang bullish harami, bullish engulfing, piercing line dan lain-lain ya. Nanti di akhir sesi saya akan ngejelasin sedikit ke teman-teman logiknya gimana caranya kita bisa lihat candlestick tanpa kita harus mengetahui atau tanpa kita harus menghafal apa itu bullish harami, apa itu bullish engulfing dan lain-lainnya. Nanti kita akan jelaskan sedikit logiknya. Suaranya kecil. Coach Flo boleh konfirmasi? Suara saya kecil. Ini udah terus coach. Tadi mengecil ini. Oh gitu. Oke, jelas ya sekarang ya. Oke, sekarang udah jelas coach. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya, ini kita kenalan dulu sama bullish harami teman-teman ya. Bullish harami ini teman-teman lihat dulu nih bentuknya kayak gini. Candle pertamanya itu lebar, candle keduanya itu kecil. Ya, ini kita akan ngebahas bullish harami. Candle pertama ini berarti logiknya gini ya teman-teman ya. Ketika ini kan tadi reversal candlestick pada support ya. Artinya di daerah sini nih support nih. Oke, setuju? Nah, kita harus tahu dulu bahwa di daerah sini nih ada support. Makanya kita bisa nentuin bahwa ini akan terjadi bullish harami atau enggak, ya. Kalau di sini ada support berarti apa? Kasusnya adalah harga bergerak dari atas, teman-teman. Harga bergerak dari atas, lalu adalah sebuah candlestick besar satu, merah satu. Ya, ini berarti candlestick merah. Ini candlestick merah. Cara cari tiket nggak apa-apa ya. Ini candlestick lagi jalan ke bawah, ada merah besar. Nah, setelah candlestick merah besar, maka ada candlestick setelahnya yang kecil. Apa sih bullish harami itu? Kita bahas sedikit bullish harami. Disebut juga dengan inside bar atau bar dalam chart. Candle kiri atau mother candle ya, ini yang merah ini. Yang candle kanannya ini yang hijau atau child candle. Biasanya saya sebutnya candle satu atau candle 2 aja lah lebih gampang ya. Patternnya adalah ketika child candle berada sempurna di dalam mother candle-nya. Ketika ada satu candle satu nih, ya, sorry. Ketika ada candle dua yang berada full di dalam candle satunya. Ini mother candle-nya ada di apa? Child candle-nya ada full di dalam mother candle-nya. Artinya high-nya ada di dalam ya. Ini masih ini kan sini ya. Oke, low-nya juga masih ada di dalam. Nah, ini kita valid nih ngelihat bullish harami. Oke, ketika kita ngelihat ada bullish harami, teman-teman. Ketika kita ngelihat ada bullish harami, harga lagi turun, harga lagi turun, dan udah hampir menyentuh supportnya, ya. Pastiin teman-teman udah tahu ya supportnya di mana. Eh, Teman-teman ngelihat ada supportnya di bawah. Terus teman-teman ngelihat nih, ada yang namanya bullish harami. Ya, ada yang namanya bullish harami. Nah, di saat momen seperti ini kita harus mulai setup untuk buy. Setup ya teman-teman, belum buy. Jadi teman-teman harus udah siap-siap bahwa ini adalah setup yang bagus untuk buy. Gitu. Kapan buy-nya? Buy-nya adalah oke, ketika candle ketiga berhasil menembus style tertingginya atau high dari mother candlenya. Gini ya teman-teman ya. Ini gambaran yang mulai jelas. Ini harga tertingginya. Oke. Ini harga tertingginya. Lalu di candle ketiga
ada candle yang berhasil tembus. Tembus itu artinya closing ya teman-teman ya. Lagi-lagi kalau teman-teman tadi memahami bahwa candlestick itu ada harga open dan harga close-nya. Kalau bentuknya kayak gini dan warnanya hijau ya, ini biasanya ini harga opennya dan ini harga close-nya. Nah, candle ketiga ini berhasil close di atas high dari mother candle-nya. Di atas dari mother candle-nya. Ini baru kita open buy. Nah, kita tadi kalau kita lagi lihat trennya lagi turun, terus juga ternyata di bawah situ udah ada support ya. Terus kita juga lihat ada bullish harami, teman-teman. Kita harus mulai setup untuk buy. Kapan buy-nya? Nah, buy-nya ini ada di jawaban di candle ketiga. Oke? Paham ya sampai sini ya? Kalau candle tiganya berhasil tembus di atas mother candle high-nya, maka kita harus mulai buy. Gitu. Buy stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di sini. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah mulai trading di XAU ya yang market-market lagi pergerakannya kencang banget ya. USD Japan Yen terus juga Nasdaq mungkin. Nah, ini saya kasih sedikit saran ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ngelihat ternyata di sini ada support kuat, ini teman-teman stop loss-nya jangan pas di supportnya. Turunin lah 20 pips lah mungkin 20-30 pips lah turunin. Karena seringkali ya di gold apalagi itu false breaknya banyak. Apalagi di time frame kecil ya, itu false breaknya banyak. Jadi nanti dia turun ke bawah, ternyata cuma ngelebihin eh, supportnya atau SL-nya teman-teman di sini, habis itu naik ke atas, gitu. Nah ini makanya saya akan selalu, ini ya sedikit tips saja buat teman-teman kalau mau set SL ini lebihin 20-30 pips lah. Ya di bawah dari support yang teman-teman udah tentuin gitu. Teman-teman set SL di sini itu akan lebih aman daripada teman-teman langsung set SL di support yang teman-teman sudah identifikasi gitu. Oke, ini boleh sarami kita lanjut ke candlestick selanjutnya ya teman-teman ya. Coret-coretannya banyak sekali ya. Nanti di candlestick yang kedua harusnya coret-coretannya nggak seperti ini karena uh, logiknya udah mulai kelihatan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke candlestick selanjutnya ada bullish engulfing. Nah, ini bullish engulfing ini kebalikannya dari bullish harami, teman-teman ya. Kalau bullish harami itu berarti candle pertamanya lebih besar daripada candle yang kedua, maka kalau bullish engulfing ini adalah candle keduanya lebih besar daripada candle yang pertama. Catatannya adalah candle yang salah satunya harus berada di dalam candle yang paling besar. Ini ya. Ini berarti kan ada di antara harga opennya, ada di antara harga close-nya. Gitu ya, ini harus ada di dalam, selalu harus ada di dalam. Itu note-nya. Nah, teman-teman lihat bullish harami atau bullish engulfing, tinggal lihat mana candle yang lebih besarnya. Oke. Nah, ini berarti kalau teman-teman tadi merhatiin dan teman-teman udah paham di materi sebelumnya ya, berarti kalau kita lihat reversal candlestick pada support, itu artinya kita harus udah tahu bahwa di bawah sini ada support. Kita coret lagi ya. Di bawah sini ada support ya toh. Dan pergerakan candlenya berarti pergerakan candlenya dari atas ke bawah. Oke. Di sini ada candle merah. Di sini ada candle merah. Ya, mau dimuajarin aja ya bentuknya lebih kayak ke pocong sih daripada ke candlestick. Ya, intinya adalah harganya pergerakannya dari atas ke bawah, lalu sudah menemui supportnya dan kita melihat ada bullish engulfing. Nah, kalau kita udah ngelihat bullish engulfing, lalu kita harus apa? Kita harus mulai setup untuk buy. Oke, kita harus mulai setup untuk buy. Buy-nya kapan? Buy-nya belum.
Oke, nanti lupa ini saya jelasin sedikit ya tentang bullish engulfing. Intinya adalah kebalikannya ya. Bullish engulfing itu pattern keduanya, candle keduanya sepenuhnya menelan candle pertama atau kebalikan dari tadi bullish engulf, bullish harami ya. Oke, open buy-nya kapan? Nah ini open buy-nya adalah ketika eh, muncul candlestick ketiga ya berhasil closing di atas high, di atas high ini teman-teman. Oke, di atas high ini. Nah, ini di high keduanya lalu si em, candlestick yang ketiganya itu berhasil closing. Nah, ini teman-teman buy. Teman-teman buy-nya di sini atau di sini boleh gitu ya. Nah, tapi teman-teman tetap pasang stop loss-nya di sini. Ya, lagi-lagi kalau teman-teman ngelihat masang stop loss di market-market yang pergerakannya sangat cepat itu ya apa saran dari saya lebihin 20-30 pips ke bawah ya agar nggak kena jilat SL-nya gitu teman-teman. Nanti teman-teman bakal mulai ngerasain kalau udah sering kena SL-nya lalu harganya bergerak ke atas sesuai dengan analisa gitu. Nah, itu makanya saran dari saya sedikit untuk melebihkan atau jauhin SL-nya dari support yang teman-teman udah ketahui gitu ya. Cara bayarnya sama ya, tunggu candle selanjutnya ya. Coach Adam, gimana kalau seandainya candle ketiganya tuh masih ada, masih closing di sini? Nih di sini. Artinya kan belum belum ini ya, belum nutup dari candle tertingginya ya. Closingnya masih di sini nih, gitu. Nah ini berarti teman-teman tunggu candle setelahnya lagi. Intinya adalah ada candle setelahnya yang berhasil closing di atas eh, high dari candle keduanya ini. Intinya itu, teman-teman. Jadi kalau candle ketiganya ternyata belum close, ya tunggu tuh candle keempatnya. Selama candlenya tuh nggak ke arah sini ya, arahnya masih naik ke atas, tapi ternyata closingnya ini masih di belum sampai ke harga tertingginya ini. Maka tunggu candle selanjutnya, tunggu candle selanjutnya, tunggu candle selanjutnya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita hapus dulu dikit. Yang penting teman-teman udah tahu logiknya ya. Ketika teman-teman lihat ada bullish engulfing atau bullish harami, itu teman-teman udah mulai setup buy. Buy-nya kapan? Ketika ada candle selanjutnya. Gitu. Oke, kita lanjut nih. Ini masih ada 3 candle lagi yang candlestick lagi yang mungkin teman-teman harus ketahui ya. Nah, ini ada piercing line. Kalau piercing line itu candle kedua menembus setengah dari body candle pertama ya, teman-teman ya. Lihat, ini candle pertama. Ini candle kedua ini harus lebih besar ya, lebih panjang daripada candle yang pertama dan menembus setengahnya nih, lihat setengahnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah ngelihat ada piercing line seperti ini, terus teman-teman juga udah lihat bahwa di sini ada area support, pergerakannya lagi turun. Nah, teman-teman harus mulai untuk setup buy. Banyak kapan? Ketika ada candle ketiga yang berhasil menembus dari candle yang pertamanya. Ini, gitu. Oke, ini piercing line. Kita lanjut ke candlestick selanjutnya ini karena waktunya juga udah mulai mepet ya. Kita lanjut ke hammer dan inverted hammer. Untuk nih hammer dan inverted hammer nih pembahasannya jadi satu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah lihat ya kayak gini ya, bentuk candlesticknya itu kayak palu. Ya, ini palu ya teman-teman. Ada gagangnya, ada palanya, atau kebalikannya ada gagangnya, ada kepalanya, ada gagangnya. Ini hammer dan inverted hammer. Kedua pola ini sama saja, hanya membutuhkan satu candlestick. Kalau yang lain tadi butuh minimal 2 candlestick, yang ini cuma butuh satu ya teman-teman ya. Hammer menyerupai palu, inverted hammer menyerupai palu yang terbalik. Oke, ini inverted hammer tuh cuma kebalikannya aja berarti ya teman-teman ya. Keduanya sama-sama memiliki reversal candlestick, namun memiliki bullish power yang berbeda. Ya, hammer ini punya bullish powernya yang berbeda. Kenapa? Ya, teman-teman nih sedikit ya teman-teman ya. Sedikit mungkin logiknya hammer. Logiknya hammer tuh gini ya teman-teman ya. Ini harga berarti open di sini toh. Harga open di sini terus didorong nih sama seller. Seller kuat nih masuk teman-teman.
Seller masuk kuat sampai sini, sampai bawah. Nah, sampai di bawah sini teman-teman ternyata ada buyer masuk naik ke atas sampai dia berhasil closing di atas sini. Nah, kemungkinan, kemungkinan teman-teman, kemungkinan kebanyakan dia akan minimal akan ada candle yang buka di sini. Nih, ini harga open, ini open candlenya minimal biasanya ya teman-teman ya. Makanya kenapa hammer disebut dengan memiliki bullish power yang lebih kuat dibanding dengan inverted hammer. Kalau inverted hammer tuh kebalikannya gini teman-teman, logiknya ya. Ini dia open candle di sini, open. Terus dia uh, ada buyer masuk, naik ke atas, terus ada seller masuk nih, turun sampai dia closing di sini teman-teman. Sampai dia closing di sini biasanya dia akan ada di sini nih candlestick baru akan turun dulu biasanya kalau di inverted hammer ya. Makanya kalau teman-teman lihat hammer itu akan lebih kuat bullish powernya daripada inverted hammer, logiknya tuh kayak gini teman-teman, gitu ya. Oke, open buy ketika ada candle setelahnya yang berhasil menutup di candlestick yang tertingginya ya. Ini sama-sama ya logiknya tadi ya. Logiknya teman-teman lihat bahwa ada ketika ada closing di sini hammernya, lalu ada candlestick setelahnya yang berhasil closing di atasnya, maka ini kita open buy. Ya, ini juga sama, ini harga tertingginya ketika dia open di sini, lalu dia berhasil closing di atas harga tertingginya, maka kita akan open buy. Gitu ya, teman-teman. Ya, semoga ini udah selesai pembahasan tentang candlesticknya teman-teman ya. Semoga setelah dari ini kalau teman-teman punya pertanyaan silakan ditanyakan, nanti kita akan jawab bareng Coach Flo. Oke, Coach Flo, selamat malam. Oke, coach. Oke, ya, jadi kita udah belajar tentang candle ya. Tadi ada macam-macam, ada inverted candle, terus ada hammer, ada juga engulfing ya, macam-macam. Dan ini salah satu teknikal dasar yang bisa dipakai oleh setiap trader. Mau itu trader bisa nggak dipakai untuk saham juga, coach? Iya, bisa dong. Bisa Pastinya bisa ya. ya. Cuma kalau saham itu kan lebih slow ya. Jadi kalau misal teman-teman pakai candlestick ini di forex, di M5, di saham jangan. Di saham tuh Oke. minimal H4. Perbedaannya di time frame ya, tapi kan kalau Ya. teman-teman trading kan sama-sama pakai candlestick tuh di chartnya. Hmm, Berarti materi ini bisa digunakan selama teman-teman menggunakan yang namanya candlestick gitu ya. Jadi kalau di betul. saham atau di kripto atau di apapun kalau teman-teman pakai candlestick itu bisa. Perbedaannya hanya di mungkin di indikator atau di time frame atau di teknik yang lainnya gitu, teknik entry yang lainnya gitu ya. Oke, kita akan bahas untuk beberapa pertanyaan ya Coach ya yang sudah masuk. Ada tadi ada yang menanyakan beberapa udah dijawab sama Coach Adam nih ya. Tadi kita Hmm. udah belajar banyak. Ada yang nanyain ini Coach, tadi mungkin belum kejawab. Di time frame berapa kuatnya? Ini yang waktu materi bagian apa ya Pak Dewa ya? Coba nanti dikonfirmasi ya. Di time frame yang bagian materi yang mana nih candlesticknya? Oke, ini dari Pak Muhammad Prasetyo. Bagaimana jika candle kelima dan keenam break? Apakah masih valid, Coach? Ya, gimana gimana? Ini dari Pak Muhammad Prasetyo. Bagaimana jika candle kelima dan keenam break? Apakah masih valid? Oke, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Tadi pembahasannya tentang candlestick ya. Di sini. Ya, kalau nggak salah di sini ya. Nah, ternyata gimana ketika candle ketiganya ini belum belum tembus nih. Terus candle keempatnya juga belum tembus, candle kelimanya baru bisa tembus ke sini. Bisa ada candle kelima di sini. Aduh, agak jelek ya. Ya, di sini itu teman-teman juga masih bisa setup masih bisa untuk entry buy. Gitu ya, teman-teman ya. Ya, intinya adalah tunggu ada candle setelahnya. Selama candlesticknya itu nggak nembus ke bawah sini ya, low-nya ya. Karena kita patokannya supportnya tuh ada di sini, stop lossnya ada di sini. Kalau ternyata ada keempat dan dia bentuknya begini, nah ini nanti codingnya beda lagi teman-teman.
Oke, gitu. jadi support resisten yang dimaksud ini adalah dari segi candlestick ya. Jadi kalau teman-teman pakai teknik candlestick, support resistennya itu dari atas dan bawah dari candlestick yang di paling bawah atau yang paling atas gitu ya coach ya. Nanti Mm-mm, kalau mm-mm. misalnya dikombin dengan teknik lain ya beda lagi support resistennya. Biasanya kalau candlestick itu support resistennya bergantung daripada time frame yang digunakan. Jadi bisa support resistennya deket ataupun jauh tergantung dari time frame-nya gitu ya coach ya. Mm-mm. Oke, selanjutnya dari Pak Arief, perbedaan mendasar antara hammer sama pin bar apa ya coach? Hammer sama Finbar itu sebenarnya dia-dia juga ya, em, Pak. Ya, sebenarnya cuma beda penyebutan aja dan kadang biasanya orang-orang sebut Finbar itu lebih ke kayak doji ya. Ada kepalanya sedikit di atasnya. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Biasanya sebut Finbar tuh karena ada tambahan sedikit. Nah, kalau hammer ini bentuknya cakep banget bentuknya kayak gini ya. Atasnya ini udah pasti kayak palu, kayak kepalanya palu, terus di bawahnya juga ada gagang palunya, gitu ya Coach Flo ya. Yes, oke. Cara trading gold belum sempat dibahas. Nah, hari ini kita nggak membahas cara trading gold ya Pak ya, tapi Hmm. candlestick ini adalah cara trading yang aman yang bisa dipakai di saat market bergejolak seperti ini. Jadi kalau Hmm. teman-teman mau pakai candlestick yang paling mudah dan paling misalnya aman untuk pemula, boleh dipakai. Mau itu trading di gold, mau itu trading di saham, trading di market apapun boleh gitu ya. Jadi kita nggak membahas spesifik cara trading gold. Mungkin kalau misalnya mau membahas cara trading gold, bisa ngikutin dari webinar-webinar yang lainnya juga nih nantinya ya. Biasanya ada yang spesifik untuk gold. Nah, kita bahas untuk Bu Susi Almalia. Mungkin saya nggak bisa bahas semua pertanyaan yang masuk ya, teman-teman, karena kita ada durasi waktu. Tapi saya jawab sebisa saya dan juga Coach Adam gitu ya. Ada dari Bu Susi Amalia, apakah candle tersebut tetap berlaku saat market seperti ini, Coach? Jawabannya ada pada judul kan ya, Coach ya? Iya betul, Jawabannya betul. ada di judul webinar hari ini, Bu Tapi Susi. lebih hati-hati ya, Bu Susi tadi ya, Bu Susi Mm-mm. bahwa candlestick ini disclaimer bahwa candlestick ini nggak bisa berdiri dengan sendiri. Kalau Bu Susi meyakini bahwa candlestick ini ada hammer langsung kita open buy di atas hammernya gitu, nggak. Nah ini minimal minimal Bu Susi harus apa ya menyandingkan dengan trend analisis minimal ya. Nggak bisa dia bergerak dengan analisa candlestick secara mandiri itu nggak bisa. Oke, jadi kalau misalnya pakai candlestick aja tuh kayak kurang afdol gitu loh Bu Susi. Hmm. Jadi harus ditambahin lagi sama ibarat kita lagi masak mie Indomie ya gitu atau mie apalah yang lain mereknya gitu ya. Itu nggak enak kan kalau cuma mie doang kayak kurang gitu loh ya kan. Kita nggak Hmm. bisa merasakan kenikmatan yang lebih oke gitu. Nah, gimana cara bisa menikmatinya? Tambahin telur, tambahin sayur gitu ya biar bisa lebih Hmm. sehat, biar bisa lebih enak dimakannya. Makanya kita butuh indikator yang lain sebagai penunjang supaya kita bisa tahu ini marketnya cukup oke nggak ya untuk kita masuk gitu ya. Nah, Hmm. selanjutnya Pak Muhammad tadi, oh di Harami dan Engulfing, Coach yang waktu tanya tentang candle kelima dan Oh, juga keenam. ya ya. Ya, intinya tadi ya kalau candlestick yang lebih butuh lebih dari satu candlestick itu bisa ya teman-teman ya. Ini kayak ini tadi Oke, ada piercing line, ada bullish engulfing dan juga bullish and harami yang lebih dari satu candlestick ya. Ini kan ada dua tuh. Ini ada dua kecuali tadi hammer ya, itu bisa. oke. Selanjutnya dari Pak Yohanes, Coach. Dari semua reversal candlestick yang punya winning rate dan risk to reward yang paling baik yang mana, Coach? Dari lima pola tadi, menurut Coach Da, Adam. kalau ini menurut saya kalau misal ditanya kalau ada pertanyaan mana yang lebih baik ya, saya biasa pakai hammer ya. Ini hammer itu bullish powernya kuat, mudah diidentifikasi ya. Kalau tadi bullish engulfing, bullish harami ini kita butuh dua candle, tapi kalau di bullish sorry di hammer ini kita hanya butuh satu candlestick, jadi mudah diidentifikasi dan bullish powernya juga sangat kuat dibanding yang lain.
Oke, ya pertanyaan Pak Yohanes ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya teman-teman ya yang bisa kita jawab karena ini banyak banget yang nanyain tentang teknik yang lainnya. Apakah ada SNR? Terus boleh diinfoin lagi pola candlestick yang lain nih ya yang belum dibahas di sini. Terus juga kalau misalnya mau entry posisi. Nah, teknik-teknik ini mungkin kita bisa bagiin lebih lanjut dari bersama dengan Master Gema nih teman-teman. Jadi saya mau infoin satu info penting juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen belajar teknik yang lebih dalam lagi, yang lebih luas lagi gitu ya. Kita ada webinar berbayar ya, tapi berbayarnya nggak mahal teman-teman ya, dibanding dengan teman-teman harus ikut belajar beli satu video atau apa gitu ya. Nah, webinar ini harganya cuma 199.000 aja dan eksklusif bersama dengan Master Gema. Nanti di sini teman-teman bisa belajar teknik yang lainnya untuk menghasilkan dari modal kecil jadi modal gede gitu ya. Nah, mungkin boleh dibantu Coach Adam. Nah, webinarnya namanya Fear of Crisis. Jadi di waktu-waktu sekarang dengan market yang bergejolak, dengan ketidakpastian ekonomi ya, dengan adanya kebijakan-kebijakan dari Trump ataupun eh, sentimen-sentimen yang ada di global saat ini yang membuat market bergejolak, harga gold tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun gitu. Padahal lagi ATH-ATH-nya gitu ya. Terus juga harga saham juga begitu. Ada yang dari kemarin masih bearish-bearish aja terus sekarang udah naik lagi gitu ya. Kita nggak tahu mana yang berpeluang, mana yang enggak gitu. Nah, nanti di saat ini kita tetap bisa menghasilkan peluang yang bagus dengan akurasi 70%. Jadi saat-saat ini bukan sebagai ketakutan kita, bukan sebagai ketakutan orang ya. Jangan sampai orang-orang panik kita ikut panik, tapi ini adalah waktu terbaik untuk bisa menghasilkan jutaan dolar bagi teman-teman yang mau belajar ya. Jadi syaratnya teman-teman kalau mau ikut itu teman-teman bisa daftar nanti ya ke nomor admin ada di 0812 1108 5591. Nanti teman-teman boleh langsung chat aja dari sekarang. Sekarang di screenshot boleh atau saya masukin aja ke kolom chat ya teman-teman tinggal copy. Nanti teman-teman bisa langsung ikutan ya karena ini kuotanya tinggal 100 aja ya maksimal 1000 dan kita udah dapat hampir 900 ya yang ikut. Wow, mantap Yes, ya. betul, betul banget. Nah, Jadi, kalau tadi mm, pembahasan kita tentang technical doang, mungkin di sini juga akan dibahas tentang fundamentalnya, Coach Flo ya. yes, pastinya. Jadi ada fundamental makroekonominya, terus juga karena di sini nanti ada bedah potensi peluang ekonomi outlook dari Q2 2025, Coach. Dan juga nanti akan diberikan juga nih cara trading yang anti ribet dengan 70% winning rate. Jadi seperti Pak Yohanes tadi nanya tentang candlestick ya, mana yang winning rate-nya paling gede? Candlestick itu mungkin bisa dipakai, tapi harus dikombin dengan teknik lainnya. Teknik lainnya apa yang 70% winning rate-nya? Nanti akan bisa dipelajari di sini juga. Dan ini terbuka untuk semua market. Jadi teman-teman yang saat ini trading cuman di saham doang atau cuman di gold doang, cuman di kripto doang, nggak perlu takut karena nanti yang di sini akan diberikan outlook dari berbagai market. Jadi ada dari saham, ada dari futures market dan juga dari kripto gitu ya. Jadi nanti teman-teman boleh langsung ikutan aja yang pengen tahu outlooknya seperti apa. Di webinar ini kita nggak akan menebar fear yang mungkin teman-teman saat ini banyak lihat di YouTube, banyak influencer-influencer yang tebar fear ya. Di marketnya kayak gini nih, Indonesia akan gelap gitu ya. Nggak perlu takut. Tapi di sini kita akan kasih peluang buat teman-teman supaya bisa menghasilkan eh, dana tambahan supaya bisa menjadi penghasilan teman-teman gitu ya. Dan juga kita nggak akan bikin teman-teman jadi korban, tapi kita mau teman-teman jadi seorang pemenang. Jadi di saat market lagi seperti ini, teman-teman nggak perlu bingung, nggak perlu sedih ya, tapi teman-teman akan bisa menjadi pemenang dari sini karena ini udah dibuktikan sendiri sama Master Gema ketika krisis 2008 dan juga krisis COVID 2020. Beliau mengubah yang namanya fear di saat orang-orang semuanya panik ya, cabut semua sahamnya, cabut semua asetnya gitu ya. Pak Gema malah berani gitu ya membuat suatu action dan dia berhasil mengubah fear tersebut menjadi jutaan dolar yang didapat oleh beliau. Dan kita nggak akan bikin kehilangan uang, tapi
kita mau Bapak Ibu mendapatkan uang. Jadi buat yang teman-teman yang mau belajar, ini buat yang benar-benar mau serius aja ya, tinggal 100 orang aja. Teman-teman bisa langsung daftar aja, harganya 199.000 karena sekarang udah hampir 900 ya. Begitu 1.000 udah nggak bisa dibuka lagi karena kita ada kuota Zoom ya. Zoom itu kuotanya cuma 1.000, jadi buruan aja langsung join. Karena pesannya dari Master Gema, jangan membiarkan orang lain itu membuat kalian takut. Karena ketakutan kalian itu yang membuat mereka bisa menjadi kaya ya. Jadi gunakan kesempatan 5 tahun sekali untuk bisa menjadi diri kita yang lebih baik. Dan nanti di webinar ini Master Gema pasti akan membongkar, pasti akan membahas, pasti akan membedah semuanya. Master Gema kalau bikin webinar nggak pernah kaleng-kaleng ya. Jadi pasti semua ilmunya akan dikeluarin, apalagi pengalamannya dan cara suksesnya menghadapi krisis 2008 dan krisis COVID 2020. Oke? Buat semuanya boleh langsung aja di chat ke nomor admin ya biar bisa dapat kuotanya karena tinggal 1.000 lagi. Nah, yang tertarik ikut boleh klik angka 1. Saya mau lihat dulu teman-teman ada nggak yang tertarik ikut nih. Supaya kita bisa coba screenshot dari admin supaya nanti boleh di booking dulu lah gitu ya kuotanya. Oke, boleh. Kalau misalnya yang tertarik boleh klik angka 1. Nanti saya akan screenshotin buat ke admin supaya nanti admin bisa bantu booking dulu karena kuotanya tinggal 100 ya. Nanti tinggal teman-teman chat biar langsung pembayaran dan juga bisa langsung ikutan untuk webinarnya. Oke, Pak Steven Wongso, Bu Gabriela, Pak Iva, Pak Iwan, Pak Bambang, Bu Anggi. Bu Anggi udah daftar. Oke, siap. Berarti tinggal tunggu untuk link Zoom-nya ya, Bu Anggi ya. Nah, sementara yang ini saya screenshot dulu, kalau yang lainnya belum absen di sini nggak apa-apa, nanti langsung aja berarti ya buru-buru WhatsApp ke nomor admin gitu ya. Oke Coach Adam, terima kasih untuk Ya, siap. ilmunya ya hari ini Coach Adam. Hari ini Semoga kita belajar banyak bermanfaat. banget soal candlestick, apalagi candlestick itu juga sangat penting buat kita ya. Jadi teman-teman yang pemula, yang masih belum ngerti teknikal yang lainnya, saat ini belajar dulu pelan-pelan dari candlestick. Karena candlestick itu juga penting banget. Ketika market seperti ini, kita harus benar-benar tahu yang namanya reversal candlestick. Pak Gema pun juga udah menyampaikan ini ke YouTube gitu ya. Jadi teman-teman boleh pelajarin reversal candlestick ini terus combine dengan teknik lainnya nantinya gitu ya. Terima kasih semuanya yang udah datang ya. Kita ketemu lagi di free webinar berikutnya ya bersama dengan coach yang lainnya juga. Bye bye. Bye-bye. Selamat Selamat malam. malam.